sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok kesenian dari Mata Kuliah Kesenian Bisnis Perjalanan Wisata dari Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini kita akan mewawancarai Bapak mengenai kesibukan Bapak sebagai seorang seniman. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Regi, kemudian di sini ada teman saya. Nama saya Fikri Imtiaz. Saya Ani. Saya Kenduna. Saya Nisa. Oke, mungkin karena kami sudah berkenalan nih Pak, sekarang gantian Bapak. Ya, untuk silakan perkenalan ke. Jadi nama saya aslinya tuh Mas Huri. Tapi karena orang Jawa kalau sakit katanya diadopsi, mungkin tertolong jadi Nasirun itu. Mungkin diambil dari surat Anas barangkali ya. Tidak tahu maksud yang diberikan sama bapak angkat saya. Barangkali juga hidup berkesenian atau hidup tidak berkesenian pun harus saling tolong menolong ya, harus berguna gitu. Oke, mungkin kita langsung saja ya Pak untuk wawancaranya. Nah, karena tadi Bapak juga sudah berkenalan, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya si Bapak ini sebagai seniman dalam bidang seni apa ataupun latar belakang Bapak kenapa memilih seni tersebut itu apa? Jadi awalnya saya sekolahnya di madrasah, selesai 82 karena saya tidak mau ke sanawiyah, dalam arti bukan anti sanawiyah tapi ya saya kepingin ke SMP, jadi saya harus persamaan SD di tahun 83 dari 12 siswa lulus 2. Nah, di waktu kecil suka melukis, menggambar di halaman orang. Lalu saya kepingin belajar menggambar bidang yang saya suka itu. Nah, 83 saya ke Jogja pas ada pameran batik kontemporer Indonesia. Jadi kita dari Batik Sandang pernah sebagai promo wisata untuk merchandise itu, jadi para seniman mengubah menjadi batik hiasan. Nah, saya memilih sekolah di dunia seni batik itu yang notabene applied. Padahal tujuan dari rumahnya sebenarnya ingin sekolah gambar. Terus tahun 87 selesai kan 4 tahun waktu itu sekolahnya. Saya daftar ITB dan diterima maksudnya. Sekarang dan diterima sombongan sekarang. Terus masuk ASRI jurusan lukis. Sebenarnya dari applied harus ke applied. Tapi saya ke fine, itu dunia seni lukis. Pertanyaan menarik. Saya menggarisbawahi bahwa talenta atau bakat adalah karunia dari Yang Maha Kuasa Tuhan. Jadi saya meneruskan kebakatan atau karunia yang diberikan. Berarti tadi Bapak sudah mulai berlatih menggambar itu sejak tahun 1983, tapi mediumnya yang beda, yaitu seni batik. Oke, terus mulai ke seni lukis dari yang tadi saya banyak lihat ini mulai kapan Pak? Dari 1987 kita harus di mentoring sama dosennya, harus menggambar Prambanan, gambar pasar burung. Nah, 91 diharuskan, bahkan diwajibkan untuk mencari jati diri. Jadi berkesenian artinya mencari jati diri. Di 91. Nah, sampai sekarang berapa? 2025. Kayaknya belum ketemu loh ini. Belum. Jadi tidak apa-apa ya kita tambah ya. Jangan pernah lelah untuk proses. Dan setiap manusia itu diberi kebiasaan masing-masing. Sekolah, bertani, berkebun, berdagang, berkesenian. Yang terpenting disadari bahwa itu semata-mata untuk membesarkan Sang Maha Kuasa. Jadi kalau istiqomah ketinggian, tetapi kita cinta terhadap bakat yang diberikan sama Tuhan. Dan terjaga kontinuitasnya. Saya tidak ada hari tanpa mencoret.
walaupun kertas kecil. Jadi karena aku diberi hidup hari ini, bisa makan, diberi kesehatan, bisa minum, di sanalah saya tidak punya ide pun, dengan kertas adanya saya tulis. Karena besok sepakat kolektif orang akan menyebut hari Kamis Saturbo. Jadi tidak ada hari yang nggak saya warnai. Tiap hari. Nah, coretan-coretan ini menjadi satu ruang jeda, ruang perenungan yang menginspirasi. Saya bisa melukis yang ditanyakan Anda. Oh, dari catatan-catatan itu bisa akan melukis lebih besar jikalau ada dana, kira-kira begitu. Jadi kontinuitas itu adalah sebentuk rasa syukur. Sebentuk rasa syukur. Nah, syukur-syukur lukisan itu ada rezekinya. Nah, kita mungkin berbagi. Jadi bumi itu hanya dua kok. Kalau kita ingin beruntung ya hanya bersyukur dan berbagi. Tanpa itu tidak akan dapat keberuntungan. Padahal HP-nya udah 3 tahun sudah. Artinya bumi Tuhan ini tanami padi keluar padi, ditanami jagung keluar jagung. Nah, manusia ini idealnya harus latihan bersyukur dengan profesinya masing-masing. Nah, syukur-syukur tadi ada rezekinya ya kita berbagi. Tidak menutup kemungkinan manusia itu tidak harus terukur materi yang melimpah, popularitas yang melimpah, tapi dapat dirinya, personality-nya itu ketemu. Sekarang banyak loh orang tidak menemukan dirinya. Nah, itu yang mungkin hegemoni era global ini kan seperti ini hari ini. Untuk menemukan dirinya itu sangat-sangat sulit. Nah, moga-moga Anda dengan bidang pariwisata untuk bisa memberikan transformasi budaya lewat kampus, memberikan satu ruang kantong-kantong kebudayaan bahwa Nusantara Indonesia ini ternyata tuh layak kita tengok. Yang terpenting itu dharma terbaik. Tidak apa-apa saya tambah sedikit lagi ya. Mumpung kita di circle Jogja yang dapat labeling kota pendidikan dan kebudayaan. Belum tentu loh Anda dari UGM pariwisata kelak mungkin menjadi seorang pecinta seni. Sepandang berani membuka pintu. Karena pintu rezeki tidak hanya pada kelompok di UGM. Anda nonton pameran nggak diundang, ya nggak apa-apa. Nah, di sanalah pertemuannya lebih luas, tidak hanya pada sekup kampus. Bisa suatu saat Anda mungkin seorang manajemen seni malah. Jadi tidak sedikit kaku kadang-kadang sekolah A harus A itu kalau nggak hati-hati kan mendahului kehendak Tuhan kan. Dari sekarang mungkin membuka, tidak melukis loh ya, Anda menuliskan sesuatu setiap hari. Ingin punya kucing ya enggak apa-apa kan, itu kayaknya hak. Bapaknya kan sudah, saya bilang sudah lama menjalan di dunia persenian. Dari sudut pandang Bapak sendiri, seni itu apa sih, Pak? Ya kalau definisinya Sujoyono, seni adalah jiwa ketok. Jadi sebenarnya bakat yang diberikan itu sebenarnya dari zaman peradaban Renaissance atau Renaissance sampai sekarang, lukisan hanya dua unsur, garis dan warna. Nah, harus menyadari bahwa garis dan warna yang bukan harafiah, yaitu mewarnai diri, menggarisi bakatnya, mewarnai bakatnya. Biasanya itu punya sandaran. Indahnya itu punya kesadaran, bersandar pada kemanusiaan. Ya. Jadi kalau kita punya rasa empati, ada sisi haru, itu nggak dijual di supermarket manapun loh. Nah, itu nanti keluarnya itu berbeda, garis yang punya cita rasa keindahan dalam jiwa ketok tadi, jiwa yang kelihatan, itu akan berbeda dengan
garis dan warna yang di print mungkin kan bisa sekarang melukis di teknologi ya, itu bisa. Coba tanya. Mungkin kan tadi mungkin sudah puluhan tahun yang berkecimpung di dunia seni ya. Terus alasan Bapak sendiri kenapa mampu untuk bertahan sampai sekarang di dunia seni itu apa, Pak? Selain bersyukur dan berbagi tadi. Ya, jadi harus punya kesadaran grafik. Kalau grafik seperti ini harus sadar turun. Sadar turun kadang-kadang kan kita tidak harus selalu di grafik atas. Kita menjadi penonton pameran pun menjadi baik karena sadar turun. Grafik itu direnda lagi. Kalau grafik ke sini ya otomatis hukum alam akan turun. Ya. Jadi sadar turun, namanya membangun connecting itu dengan tidak harus sak level. Jadi mungkin dengan cara pameran bersama. Jadi itu memperkaya ataupun memberikan nilai tahan. Sebenarnya manusia kan idealnya hubungan dengan manusia kan itu. Nah, di sanalah nanti kita mungkin ide itu muncul dari pameran yang tidak selevel itu punya daya tahan. Ini ada contoh seorang penyanyi namanya Ayu Lasmi yang filmnya Pramudia Anantatur itu dan tidur di sini. Dia bercerita, kidung saya itu lahir dari apa? Supir truk. Jadi naik mobil karena sudah nggak ada zaman dulu, adanya truk, nyetop truk lah tuh. Supir truk itu bercerita, Mbak Anda tuh membuat lagu tentang suara semesta. Gila itu. Ide itu muncul dari itu. Jadi jangan remehkan, dari sandaran humanisme itu mungkin Anda bergaul dengan banyak orang sebagai deposito banyak orang. Mungkin sekarang grup WA ya. Saya nggak punya grup WA. Baik, untuk dari keluarga sendiri sebenarnya dari backgroundnya apakah juga seni juga Pak atau tidak ada latar belakang seni sebenarnya dari keluarga? Agak romantis enggak apa-apa ya. Setuju, saudara saya itu enggak sekolah. Enggak sekolah, enggak ada background pendidikan. Jadi kakak saya itu transmigrasi di Air Sugian IV, di Aceh, di Molabo, teman. Jadi bakat inilah saya kira yang membawa satu kayak semangat untuk belajar. Dan saya itu selesai kuliah 94. Itu keluarga saya itu almarhum ibu aja enggak ngerti sekolah. Saya nggak pernah cerita sekolah. Karena begini, mungkin Anda berlima ini, bapak ibumu nyari sebenarnya untuk Anda. Kalau nggak ada pertanyaannya gitu loh, apa nggak sekolah gitu. Jadi saya di Jogja itu GR banget loh, miskin nih GR itu loh. Jadi banyak pengalaman di jalan, main jualan apa, waktu itu kan belum ada kartu Natal, ulang tahun, Lebaran dan sebagainya. Nah di sana kan selalu dapat pengalaman. Pengalaman inilah yang menginspirasi setiap saat kita tulis. Jadi hanya adik saya yang karena mondok pesantren ya sekelas SMA. Dari kakakku itu buta huruf. Jadi sama sekali nggak ada garis seni. Cuman konon ini. Yang saya ketemu di Tanah Pasundan itu katanya cinta seni gitu. Cinta seni. Jadi lama itu juara bertahannya 83 sampai 94 enggak pernah cerita sekolah. Jadi enggak ngerti. Dan sekolah di desa itu enggak ngerti, apalagi di keluarga saya itu enggak mungkin ngerti. Nah, itu yang sampai sekarang saya pegang. Jadi maunya gini. Saya kerja apa saja enggak malu. Yang penting kan saya sekolah. Daripada saya sekolah masa kerja apa saja gitu. Nah, ini kan terbalik. Nah, di sanalah mungkin tadi menyambung dengan pertanyaan Anda. Akhirnya punya daya tahan. Punya daya tahan yang
yang selalu menengok ke belakang. Coba ya kita kasih ini ya doa dari seorang budayawan Ahmad Tohari. Generasi yang visioner adalah generasi yang siap jeda merenung, menengok ke belakang, apa kecengnya hari ini. Bukan kita melihat di depan. Kita jadi penonton peradaban dunia. Mengingat di belakang itu dihadirkan hari ini dengan semangat hari ini. Itu visioner. Kayak di Wonosari itu loh, kalau promo wisata dulu kan dibungkus sama daun. Sekarang Tiwul Wonosari dengan rasa stroberi. Packagingnya barang itu. Itu visioner. Kalau selama dalam perjalanan seni Bapak ini ada nggak sih sosok atau figur yang menginspirasi Bapak dalam berkarya seni? Ya tentu gurunya ya, tapi ada sosok yang saya kagumi tentu ya. Itu ada nama-nama seperti Avandi, Hendra Gunawan, Sujoyono, Emilia Sunasa. Karena Avandi adalah salah satu seniman Indonesia yang pernah ke Venice Biennale dan pernah pidato di Sorbonne University mendapatkan gelar Dag Hammarskjöld, tokoh perdamaian dunia. Dan Avandi nggak pernah cerita, baru-baru posting. Waktu itu belum ada HP sih. Dan Avandi sangat mengagumkan sekali itu loh. Pernah satu hari tamu yang berkunjung itu Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Soeharto, dan Ngarso Dalam Hamengkubuwono IX. Saat itu Avandi dicari, ternyata sedang ngobrol dengan tukang beca. Jadi tadi sandaran humanis dari kemanusiaan tadi. Itu sangat menginspirasi sekali kan, sangat menginspirasi. Kok ada ya? Bayangkan kalau saya yang dapat gelar perdamaian dunia. Tangganya aja tak bangunin, kamu tahu enggak? Gua. Dan pernah suatu saat Avandi itu dapat undangan dari Kedubes Riyadh untuk haji. Dan Avandi cerita sama Mbah Kiai Hamam, apakah saya harus berangkat haji? Avandi berangkat haji. Dan di sana satu-satunya mungkin manusia di muka bumi ini yang melukis di tanah suci Muharram matahari di atas Ka'bah. Ya. Dan pulang dari haji, Avandi menyatakan gini, saya adalah haji yang gagal. Yang lukis. Jadi nggak fokus ibadah gitu. Gimana? Karena gagal haji karena nggak fokus ibadah malah fokus melukis gitu kan? Ya tetapi kan hanya Avandi. Kalau saya paling ya baru gini-gini, lu mau ngapain? Ini tanah suci, Bung. Karena Avandi ya cukup dihormati. Avandi mungkin begini, dalam konsep Jawa maaf ya, kedung jero bisa dijanjaki, hati manusia belum tentu. Avandi sosok yang seorang maestro, seniman besar yang selalu menutupi layer, tidak pernah bercerita dirinya itu besar. Itu yang sangat menginspirasi dan mengidolakan. Ada misteri dalam hidup mereka. Misteri kan nggak dijual di warung-warung. Beli misteri Pak. Nggak ada yang itu loh yang kita berpositif thinking. Barangkali Avandi orang yang sunyi, yang berseberangan dalam pola pikir layak mendapatkan ilham. Kalau ide dan gagasan kayaknya tanya Mbah Google aja. Iya. Lanjut Pak, untuk kapan momen paling penting dalam perjalanan seni Bapak? Jadi waktu 1000 hari almarhumah ibuku,
Nah, itu saya tuh tidak pinter doa. Jadi saya pameran judulnya Salam Bekti. Dan karya itu yang masak, yang jadi orang-orang kampung, jadi pameran itu betul-betul luar biasa. Yang datang tuh betul banyak. Dan aku sudah berjanji kalau nanti lukisannya laku, ingin kayak apa ya, beramal gitu. Tapi beramalnya itu bukan untuk bikin masjid, gereja, wihara atau enggak. Karena zaman semakin modern kan, jadi kampung itu jalannya semakin kecil, yang jalan besar cuma depan. Itu momen itu menjadi penting bagi saya. Jadi aku beli tanah kampung untuk bisa jadi jalan. Jadi akhirnya kan pedagang-pedagang kampung bisa melewati kan. Kalau untuk tempat beribadah ya saat-saat tertentu. Kayaknya itu kayaknya religius sekali nih. Itu bagi saya momen terpenting ya. Karena waktu itu kakak-kakakku kan, Mbak Yuku kan taat beribadah. Wah, model macam apa itu? Beramal kok bikin jalan. Ada kira-kira gitulah ya. Oke Pak, mungkin lanjut ya. Tadi kan momen terpenting di hidup Bapak selama berkecimpung di dunia seni ya Pak. Nah dari momen tersebut kita pasti ada tantangannya juga nih selama berproses dalam membuat karya seni. Nah dari Bapak sendiri tantangan terbesar dari dulu sama saat ini itu perbedaannya apa Pak? Iya, setiap era itu kadang kita tuh tanpa sadar memangkas. Jadi umpamanya leluhur Anda itu, bapak Anda, yang Anda itu dulu sebelum ada piranti lunak kan korespondennya dengan surat. Tantangannya kita sering membuang, takut tidak dianggap modern. Padahal itu kearsipan itu sesuatu yang sangat penting untuk membackup berkesenian kita. Nah, tantangannya sampai sekarang sering bahkan ada sedikit rasa bukan tantangan lagi, kecewa yang cukup ironi, mamanya, oh cangkulnya ayah saya sekarang sudah nggak ada. Dan secara kebetulan sejak 85 saya mengumpulkan mungkin hampir lebih dari 1000 arsip. Ya. Nah sekarang pertanyaannya saya jawab sekarang, tantangannya sangat berat, sangat berat. Karena apa? Warisan masa lalu kita itu cepat-cepat hari ini memang dipinggirkan. Kalau dulu masih lumayan nyari di shopping, menemukan surat, menemukan kuasnya, menemukan pisau paletnya dan sebagainya. Sekarang kayaknya sudah kolektif ya. Meminggirkannya luar biasa. Meminggirkannya sangat luar biasa. Ya. Tapi ini di museum orang banyak enggak? Nanti dosenmu ikut misi saja. Tantangannya luar biasa. Oke, terus dari tantangan tersebut kan Bapak juga setelah menekuni atau telah memiliki banyak pengalaman di perkembangan seni dari dulu sampai sekarang nih Pak. Nah kalau untuk di Yogyakarta sendiri itu perkembangan seni sampai sekarang itu gimana? Maju sekali. Setiap era itu berkembang. Dan Jogja ini kan
lahirnya sebuah ruang-ruang berkesenian adalah langgamnya adalah langgam sanggar. Sanggar itu lebih kepada gotong royong, arisan ide. Itu ada Jogja. Jadi karya yang terbesar itu justru karena kolaboratif loh ya, kolaborasi. Masa nyebutnya arisan? Arisan. Ini sopan. Nggak apa-apa. Mau bilang kolaborasi biar untuk ke barat-barat. Dan saya tengarai, saya datang di Jogja. Jogja adalah sebuah ruang pendidikan. Tidak, saya tidak menyebut IKIP, tidak menyebut UGM, tidak menyebut ASRI. Jogja adalah panggung besar. Jogja adalah galeri besar. Nah, dari sanalah Jogja itu menjadi kota pendidikan dan kebudayaan. Itu sebenarnya arisan ide. Hamengku, wow, roto sombong banget. Di sana lalu dipesan, kayak Jogja memasang pintu dari berbagai macam arah. Mang Jogjake, ajur ajar, Mang Jogjake. Jadi Jogja ini sebuah circle yang wow sekali. Terkait dengan dunia pariwisata, Jogja mungkin tidak hanya sekedar pariwisata, wisata religiusitas. Candi Prambanan menengarai Hindunya, Borobudur yang Buddhism padahal itu Jawa Tengah, rasa Jogja, Islamnya Mataramnya Islam. Ada gereja yang di mana itu, yang di Bantul, apa namanya, gereja tua itu. Tidak hanya sekedar pariwisata. Dan ketika kita mewarnai, memberikan sesuatu terhadap Jogja, ya Jogja utuh menjadi kota pendidikan dan kebudayaan. Dijual, likuiditasnya tinggi sekali, sangat tinggi. Bahkan termasuk saya, Jogja menjadi tempat kelahiran kedua. Sulit menghilangkan Jogja. Jadi orang-orang yang pernah tinggal di Jogja, ini sebentar lagi di bulan Desember akhir di pergantian, dia banyak sekali yang akan menengok tempat dulu arisan ide itu tadi. Bagus nggak sih arisan ide? Ini loh, kenapa saya menyebut kata arisan ide? Dalam tradisi Yunani, Venus itu lahir itu bukan karena karya seniman, tapi ilmuwan memberi, itu namanya arisan ide. Senimannya, ide dari penyairnya, lahir dari teknokratnya, arsiteknya, pariwisatanya. Makanya Venus itu lahir, namanya Venus dari Willendorf. Itu lahir bukan seperti sosok manusia dalam konsep Yunani, dalam filosofi Yunani itu. Nah, di sanalah Amogham Jogja itu lahir di situ. Lahir. Makanya dulu gelanggang UGM, ASRI, UIN itu satu garis. Jadi satu garis untuk gara-gara grup WA sih ya jadi. Selalu diskusi. Kira-kira begitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Bisa nggak Bapak ini memberikan pesan kepada anak muda untuk apa ya, kayak mungkin menjaga kesenian dan lain-lain untuk anak muda yang sekarang? Ya, jadi apa? Dalam buku Meditasi Bung Karno di Gunung Penanggungan, jadilah manusia yang merdeka atas bakatnya masing-masing.
Jangan khawatir sudah sampai 2025 kita belum merdeka. Kalau kita berpendapat lewat bahasa masing-masing itu ada kemerdekaan yang hakiki lagi. Dan Soekarno pesan, apa yang kau berikan walaupun kecil terhadap negeri Indonesia tercinta gitu loh. Itu pasti sudah akan menjaga kolektif, bukan hanya kesenian, kebudayaan. Jadi cakupannya lebih luas. Lalu pesan apa? Sangat ya. Kepada anak muda ya. Iya. Manajemen itu bukan uang. Sekecil pun apapun Anda tidak bisa merawat, jangan mimpi jadi besar. Itu. Karena Anda bisa besar, karena Anda bisa menghargai yang kecil. Ketuk lumayan ya. Terus saya Baik. Iya gitu lah. Ya, mungkin tadi juga merupakan pertanyaan terakhir dari wawancara kita pada sesi ini, Pak. Mungkin dari kami terima kasih karena telah meluangkan waktunya, dan kami mohon maaf jika sebanyak kekurangan ketika kami datang, dan mungkin cukup sekian.